Kita tidak bisa membatalkan semuanya. Besok kita terbang ke Dubai. Aku tidak mendengar kalimat ini secara langsung. Kalimat itu diulangi kepadaku nanti, kata demi kata. Tetapi tetap bergema di kepalaku sejelas seolah-olah aku berdiri di samping telepon di ruang dokter malam itu. Dokter menelepon istriku dari unit perawatan intensif. Serangan jantung masif, katanya. Kondisinya kritis, Anda harus segera datang. Soraya menjawab dengan kesal. Aku tahu nada bicaranya itu. Aku pernah mendengarnya ribuan kali ketika dia berbicara dengan operator call center atau pelayan yang membawa saus yang salah. Kami tidak bisa membatalkan semuanya. Kami terbang ke Dubai besok. Perjalanan kami sudah dibayar. Dokter berkata kepadanya, Anda mengerti, ini sangat serius. Dia bisa meninggal. Hening sejenak, aku bisa membayangkan jeda hening itu. Soraya mungkin melihat manikurnya, atau layar ponselnya, atau koper di lorong, lalu menjawab, kalau begitu mereka akan menelepon kami. Kami akan kembali dalam 10 hari. Saya tidak bisa mengubah rencana saya karena setiap penyakit. Sebuah bunyi klik, lalu hening, perawat Retno, yang berdiri di dekatnya dan mendengar seluruh percakapan melalui speakerphone, kemudian memberitahuku, saya sudah bekerja di unit perawatan intensif selama 40 tahun, sejak saya masih muda, saya sudah melihat segalanya, tetapi seorang istri melakukan ini pertama kalinya saya melihatnya. Mereka bertiga terbang, Soraya, Gilang, dan Rania, dengan kulit kecoklatan, koper penuh, dan semangat tinggi. 10 hari kemudian, mereka kembali ke apartemen yang kosong. Barang-barangku sudah hilang. Di meja dapur ada sebuah amplop putih polos tanpa alamat. Soraya membukanya, membaca halaman pertama, lalu yang kedua, tangannya gemetar, dan wajahnya wajah khas Dubai yang kecoklatan menjadi pucat pasi. Gilang mendekat. Ma, ada apa? Soraya mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak, dia mengajukan gugatan cerai, tapi aku melompat terlalu jauh. Untuk memahami mengapa ada apartemen kosong dan amplop di atas meja, aku harus kembali 2 bulan sebelumnya, ke masa ketika aku masih percaya bahwa aku punya keluarga. Tapi, pertama-tama, jika Anda menyukai cerita seperti ini, berlangganan dan sukai, agar tidak ketinggalan apapun. Semuanya dimulai seperti orang lain, dengan pagi yang biasa, sarapan dan ciuman di pipi. Aku bangun jam 6 pagi, seperti biasa. Di luar masih gelap. Jakarta di bulan Februari tidak terburu-buru untuk bangun, tapi aku harus cepat. Aku berjalan tanpa alas kaki ke dapur, mencoba agar lantai parket tidak berderit. Soraya tidur sampai siang, dan membangunkannya lebih awal berarti memulai hari dengan keributan. Mesin kopi berdesis. Aku mengeluarkan telur, mentega, dan roti. Jam tangan kakekku berdetak di pergelangan tanganku. Jam tangan tua buatan Swiss dengan kaca tergores dan tali yang sudah kuganti 5 kali. Kakek memberikannya kepadaku saat aku berusia 20 tahun. Dia bilang jam tangan bukan untuk mengetahui waktu, tapi untuk mengingatnya bahwa waktu tidak tak terbatas. Aku tertawa saat itu. Pada usia 20, waktu terasa tak terbatas. Pada usia 48, tidak lagi. Aku menggoreng beberapa telur, mengiris roti, dan menatanya di atas meja. Untukku, untuk Soraya jika dia bangun lebih awal, untuk Rania jika dia berhasil keluar dari kamarnya. Gilang sudah lama tidak tinggal bersama kami. Aku menyewakannya apartemen di daerah Tebet, tapi piringnya masih ada di lemari. Kebiasaan, Rania muncul di dapur saat aku selesai. Mengenakan piyama, ponsel di tangan, dengan ekspresi seolah-olah dia dibangunkan secara tidak adil dari jarak 6 meter. Pah, aku butuh uang untuk proyek kolaborasi, katanya tanpa mengangkat kepala dari layar, duduk di meja, dan menarik piring telur orak-arik yang kusiapkan untuk Soraya ke arahnya. Aku menuangkannya jus dan meletakkannya di sebelahnya. Dia tidak memperhatikan. Kolaborasi apa? Tanyaku. Meskipun aku tahu jawabannya akan samar. Sama seorang blogger. Bikin konten gaya hidup. Aku perlu beli baju dan bayar untuk pemotretan. 25 juta. Dia mengatakannya seolah-olah dia berkata, tolong ambilkan garam. Tanpa ragu, tanpa keraguan, tanpa pemahaman sedikit pun bahwa 25 juta rupiah adalah 2 kali lipat gaji montirku, Lesha. Rania, apa kamu punya rencana bisnis untuk kolaborasi ini?
Berapa banyak yang akan kamu hasilkan? Aku mencoba berbicara dengan lembut, tetapi suaraku terdengar jengkel. Pah, katanya perlahan dengan nada yang selalu berhasil. Papa tidak mengerti apa-apa tentang blogging. Ini investasi. Mama bilang papa harus mendukung usahaku. Mama selalu bilang begitu. Mama bilang, uangnya sudah aku transfer. Rania memberiku ciuman ringan di pipi dan pergi ke kamarnya. Dia tidak membereskan piringnya, juga tidak menghabiskan jusnya. Aku menyelesaikan sarapanku, mencuci piringnya, dan mengenakan jaketku. Di rak di lorong ada struk pembelian perhiasan seharga 30 juta rupiah. Aku melihatnya, membolak-baliknya di tanganku. Soraya mungkin lupa menyimpannya atau tidak menganggapnya penting. Aku meletakkannya kembali dan meninggalkan rumah. 2 minggu kemudian, aku baru sadar bahwa itu adalah sarapan terakhirku di rumah ini. Perjalanan ke bengkel memakan waktu 40 menit jika tidak macet. Dan di Jakarta, lalu lintas biasanya lancar hanya pada pukul 3 pagi. Aku terjebak macet di jalan tol Lingkar Luar, mendengarkan radio dan berpikir untuk memesan mesin angkat mobil baru untuk garasi kedua. Bisnisku sederhana, tapi solid. 4 bengkel mobil, semuanya di Jakarta Timur dan sekitarnya. Aku memulainya 20 tahun lalu dengan 1 garasi di Bekasi dan 2 asisten. Sekarang, aku punya 40 orang yang bekerja untukku, dan setiap pagi, aku yang pertama datang dan terakhir pulang. Bukan karena aku tidak mempercayai mereka, tapi karena aku tidak tahu cara lain. Lebih mudah melakukannya sendiri daripada menjelaskan cara melakukannya. Soraya menyebutnya masalah kontrolmu. Aku menyebutnya tanggung jawab. Di bengkel, aku bertemu Baskara, temanku, mitra, dan salah satu pemilik bengkel ketiga kami. Kami sudah saling kenal selama 20 tahun, sejak garasi di Bekasi itu. Baskara adalah satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara tentang segalanya tanpa basa-basi. Dia berdiri di pintu masuk dengan secangkir kopi, menyipitkan mata ke arah panas, tampak seolah-olah dia belum tidur semalaman. "Pram, rambutmu makin banyak ubannya," katanya alih-alih salam dan menyodorkan cangkir kedua. "Minum ini? Kapan terakhir kali kamu tidur nyenyak?" "Tidur nyenyak?" gumamku mengambil kopi. Mungkin karena tekanan darah, cuacanya sedang berubah. "Tekanan darah?" ulang Baskara dengan penekanan, seolah-olah mencicipi kata itu. "Pram, tekanan darahmu sudah tinggi selama 3 bulan terakhir. Kamu pernah pakai tensimeter?" "Bas, jangan mulai lagi." Aku menyesap kopi dan berjalan menuju bengkel. Aku punya 2 pesanan yang menunggu, dan laporan keuangan kuartalan belum selesai. "Perhatianmu lebih penting bagiku daripada pil apapun, tapi mari kita bicarakan itu nanti." Dia mengikutiku, menyamai langkahku. Baskara tidak pernah mundur, tidak dalam pekerjaan, tidak dalam percakapan, tidak dalam persahabatan. Begitulah hubungan kami selama 20 tahun. Dia terus menunjukkan hal-hal yang tidak ingin kulihat dan mengatakan hal-hal yang tidak ingin kudengar. Kami masuk ke bengkel, bau oli, logam, dan sedikit aroma kopi dari warung di seberang. Aroma-aroma itu adalah milikku, familiar, dapat diandalkan, dan nyata. Tidak seperti di rumah, di mana baunya seperti parfum seharga 5 juta rupiah dan lilin aromaterapi yang dipesan Rania dari toko Instagram seharga makan malam yang enak. Aku merangkak di bawah Camry yang terangkat di lift dan memeriksa kampas rem. Baskara berdiri di dekatnya, bersandar pada pilar, diam, lalu tidak tahan lagi. "Kamu butuh istirahat," katanya, menyilangkan tangan. "Serius, kamu kelihatan pucat. Melihatmu, aku hanya melihat seseorang yang bekerja 4 kali lebih keras dari biasanya dan tidak punya kehidupan." Aku keluar dari bawah mobil, menyekat tanganku dengan lap dan menatapnya. Baskara tidak bercanda, ada sesuatu di matanya yang tidak ingin kulihat. Kekhawatiran yang tulus. "Siapa yang akan beristirahat, Bas?" tanyaku. "Apa Soraya yang akan membayar pajak untukku atau Gilang yang akan mengelola bengkel di sela-sela minum koktailnya?" "Dan Soraya tahu, kamu dalam masalah besar." Dia menyipitkan mata. Soraya tahu dia butuh perjalanan baru ke Dubai. Itu sudah cukup baginya. Aku melempar lap ke meja kerja dan berjalan ke mobil berikutnya. Baskara terkekeh. Kami berdua tahu jawabannya, dan kami berdua diam karena membicarakan Soraya tidak ada gunanya. Aku tahu itu, Baskara juga tahu, tapi aku tidak berniat mengubah apapun. Belum.
Hari itu aku bekerja sampai jam 7, membongkar mesin Mazda, menandatangani dokumen, menelepon pemasok suku cadang, berdebat dengan pemilik ruko kedua tentang atap yang bocor. Hari yang biasa. Baru pada sore hari aku merasakan sesak di dadaku. Tidak keras, tidak sakit, lebih seperti seseorang meletakkan tangannya di jantungku dan meremasnya dengan lembut. Aku berhenti sejenak, menghela napas dan melepaskannya. Baskara tidak memperhatikan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak punya waktu. Aku harus menafkahi keluargaku. Malam itu, aku pulang ke rumah dan melepas sepatuku di lorong. Suara Soraya terdengar dari ruang tamu. Dia sedang berbicara di telepon dengan keras, dengan antusiasme khasnya setiap kali berbicara tentang belanja atau bepergian. Aku masuk, Soraya duduk di sofa dengan tablet. Rania duduk di sebelahnya. Keduanya menatap layar. "Pram, sini." Soraya melambai, tanpa mengalihkan pandangan darinya. "Lihat hotel ini. Bintang 5, Dubai, Marina, pemandangan ke teluk. Aku sudah memesan tiket untuk 3 orang. Aku, Gilang, Rania. Berangkat tanggal 15 Maret. Aku melihat angka-angka di layar. Banyak sekali angka. Tiket pesawat, hotel, antar jemput. Dan aku? Tanya aku. Soraya mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya malam itu. Tapi kamu kan tidak punya waktu. Kamu sendiri yang bilang, kamu ada bengkel, pembukuan, semua itu. Kami pergi sebentar saja, 10 hari pulang pergi. Gilang masuk ke kamar. Dia datang untuk mengambil barang-barang dari kamar lamanya. 22 tahun. Seorang pria sehat, lebih tinggi dariku. Dia berhenti kuliah dari universitas 6 bulan yang lalu. Bukan bidangku. Sejak itu, dia mencari jati dirinya. Dan akulah yang harus membayarnya. Apartemen di Tebet itu harganya 10 juta sebulan. Ditambah biaya hidup, ditambah uang untuk startupnya, yang sudah dia bicarakan selama 3 bulan, tapi aku belum melihat selembar kertas pun. "Pah, tidak apa-apa kan?" tanya Gilang, mengangguk ke arah layar hotel. Dia mengatakan, "Pah," dengan nada yang tidak kasar, tidak menghina, tapi dengan sedikit ironi. Seolah-olah itu bukan sebutan, melainkan julukan. Aku diam. Rania melompat dan mencium pipiku. "Pah, papa yang terbaik," dan kemudian dia segera kembali melihat ponselnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mengenakan sepatu bot kerjaku, lelah, dengan rasa sakit samar di dada yang kusembunyikan dari semua orang. Dan mereka merencanakan perjalanan ke Dubai dengan uangku, tanpa bertanya bagaimana perasaanku. Aku melangkah ke balkon, menutup pintu, dan mengeluarkan ponselku. Aku menelepon ayahku, Pak Haryo, 76 tahun, mantan insinyur militer, tangguh, terus terang, dan tidak banyak bicara. Setelah ibuku meninggal, dia tinggal sendirian di pinggiran Jakarta. Tapi pikirannya tetap jernih dan tatapannya tajam. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya alih-alih halo. Tidak ada halo, basa-basi semacam itu. "Halo," langsung ke intinya. "Kebiasaan militer. Aku baik-baik saja, Pak," jawabku, mencoba terdengar ceria. "Kamu bohong," gertaknya. "Kamu selalu bilang baik-baik saja saat tidak baik-baik saja. Kamu sudah lama tidak bercermin. Rambutmu putih semua. Aku bisa melihatnya melalui video call. Lingkaran hitam di bawah mata, tulang pipi menonjol. Ayah sedang makan, jangan mulai lagi." Aku bersandar di pagar. Angin bulan Februari menerpa wajahku. Ayahku diam. Napasnya terdengar di telepon, berat dan teratur. Kemudian dia berbicara, dan suaranya menjadi lebih pelan. Baginya, itu tidak berarti kelembutan, tetapi sebaliknya, keseriusan yang luar biasa. "Aku sudah diam selama 10 tahun, Pram. 10 tahun melihatmu bekerja keras untuk menghidupi keluarga ini, bangun jam 6 pagi agar mereka bisa tidur sampai siang. Membesarkan seorang anak laki-laki yang tidak peduli padamu, dan seorang anak perempuan yang hanya mengenalmu dari nomor kartu kreditmu. Aku diam karena kamu sudah dewasa, dan kamu membuat keputusan sendiri. Tapi setidaknya pergilah ke dokter, Pram, demi aku. Aku tidak mau menguburkan anakku." Aku berdiri di balkon dan tidak mengatakan apa-apa. Dinginnya malam menusuk telingaku. Di balik pintu kaca di ruang tamu yang hangat, Soraya dan Rania sedang melihat hotel-hotel di Dubai. Di sini, di balkon, ayahku memohon agar aku tidak mati. "Aku akan pergi, Pak," kataku. "Minggu depan, aku akan pergi.
Kamu sudah janji terakhir kali, jawabnya, dan aku mendengar bunyi denting. Mungkin dia meletakkan cangkirnya di atas meja. Baiklah, jaga dirimu. Setidaknya seseorang berutang budi padamu. Aku berjanji. Aku berbohong. Sama seperti aku telah membohongi diriku sendiri selama 3 bulan terakhir, bahwa itu hanya tekanan, hanya kelelahan, hanya stres. Aku tidak punya waktu untuk ke dokter. Aku harus menafkahi keluargaku. Ironisnya, keluarga itulah yang membunuhku. Soraya tersenyum. Dan dalam senyum itu, aku tidak melihat apa yang telah dilihat ayahku selama 10 tahun. Bagi ayahku, Soraya bukan siapa-siapa sejak awal. Dia memberitahuku ini sehari setelah kami bertemu. Dia tidak melihatmu, Pram. Dia melihat apa yang ada di belakangmu. Aku tersinggung saat itu. Tapi saat itu aku masih mencintainya. Dulu kupikir Soraya, cantik, ceria, dengan 2 anak yang memanggilku Pah, adalah apa yang kurang dalam hidupku. Keluarga yang nyata, lengkap dan hangat. Aku sangat ingin mempercayainya, sehingga aku mempercayainya selama 10 tahun. Bahkan ketika alasan untuk percaya semakin sedikit. Seminggu kemudian, aku duduk di depan komputer di rumah. Sudah larut malam, lewat tengah malam. Soraya sudah lama tidur, dan Rania juga pergi. Dia menginap di rumah teman. Aku sedang memeriksa laporan bank. Akhir bulan. Aku perlu menjumlahkan angka-angka. Dan kemudian aku melihat satu baris yang membuatku berhenti. Sebuah kartu kredit, bukan kartuku, dalam arti aku tidak membuatnya, tapi terdaftar atas namaku. Sesuai surat kuasa yang kutandatangani 2 tahun lalu, Soraya meminta kartu ini jika dia perlu mengurus sesuatu saat aku tidak ada. Aku menandatanganinya tanpa melihat. Kartu itu memiliki limit 250 juta, butik fashion 35 juta, perhiasan 40 juta. Toko lain 20 juta, spa 8 juta, transfer ke kartu Gilang 10 juta, transfer lain 15 juta. Aku menelusuri laporan itu dan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Belum marah, itu adalah kebingungan, ketidakpercayaan, perasaan berdiri di rumah sendiri, dan tiba-tiba menemukan sebuah ruangan yang tidak pernah kuketahui ada. Tapi angka-angka di layar menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah ingin diceritakan Soraya. Aku menutup laptop, berbaring, dan tidak tidur sampai pagi. Pagi itu saat sarapan, aku menyiapkannya sendirian lagi. Soraya sedang tidur. Aku memutuskan untuk bertanya. Bukan untuk menuduh, bukan untuk berteriak, hanya sekadar bertanya. Malam itu, ketika hanya kami berdua, aku memulai. Soraya, aku melihat kartu kredit atas namaku. Bisakah kamu menjelaskannya? Reaksinya langsung dan sudah disiapkan, meskipun aku tidak menyadarinya saat itu. Mata Soraya melebar, lalu menyipit, lalu dia menyilangkan tangan di depan dada. Itu untuk pengeluaran rumah tangga, katanya, dengan nada menjelaskan hal yang sudah jelas kepada seorang anak kecil. Pram, kamu serius? Kamu tidak percaya padaku? Aku sudah bekerja keras untukmu selama 10 tahun. Rumah, anak-anak, memasak, mencuci. Apa kamu sadar betapa banyak yang kulakukan? Aku ingin mengatakan bahwa akulah yang memasak. Mesin cuci yang mencuci pakaian. Anak-anak sudah besar sekarang, tapi aku tidak mengatakannya karena Soraya sudah beralih ke jadwal yang kuhafal. Suaranya naik setengah oktav, matanya berkaca-kaca, dagunya bergetar. Dia bangkit dari tempat tidur, mondar-mandir di kamar tidur, dan menyilangkan tangan. Kamu tahu, Pram? Aku lelah. Dia berhenti di dekat jendela, membelakangiku. Aku lelah kamu menghitung setiap sen, setiap struk, setiap transfer. Apa aku pencuri? Aku istrimu. Selama 10 tahun, Pram, 10 tahun aku telah bekerja keras untukmu. Soraya, aku tidak menuduhmu, aku hanya bertanya. 35 juta bukanlah pengeluaran rumah tangga. Aku mencoba berbicara dengan tenang, tapi tenggorokanku tercekat. Apa kebutuhan? Dia berbalik dan aku melihat matanya. Dingin, penuh perhitungan, tanpa sedikit pun penyesalan. Kamu mau aku belanja di toko barang bekas, agar anak-anakku, anak-anak yang dengan sukarela kau besarkan, terlihat seperti gembel? Aku tidak menuntut kemewahan. Aku hanya ingin kehidupan normal. Dan aku bahkan tidak bisa pergi berlibur bersama kami. Apa kamu pernah memikirkan orang lain selain bengkelmu? Soraya, bengkel itulah yang membayar semua ini.
perjalananmu ke Dubai, dan banyak hal lainnya. Aku mengatakan ini lebih pelan dari yang kuinginkan. Nah, itu dia. Dia menunjuk ke arahku. Dubaimu selalu milikmu, milikku. Kita ini, keluarga, atau departemen akuntansi. Dia pergi, membanting pintu kamar tidur. Aku mendengar langkah kakinya di lorong, bunyi kunci kamar mandi diklik, lalu hening. Aku ditinggal sendirian, duduk di tepi tempat tidur dengan laporan bank di kepalaku. Pertanyaan itu masih menggantung di udara tanpa jawaban, dan dadaku sesak lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku meletakkan tanganku di dada dan diam, mendengarkan. Setelah semenit, rasa sakit itu mereda, tapi aku sudah tahu ada yang tidak beres. Ada yang sangat tidak beres. Minggu berikutnya, keadaan menjadi lebih buruk. Tapi tidak dengan Soraya. Soraya kembali diam seperti biasa. Dia berpura-pura percakapan tentang kartu itu tidak pernah terjadi, dan seperti biasa, aku juga mengabaikannya. Jantungku semakin sakit. Rasa sakit itu kembali. Bukan sakit yang tajam, tapi sakit yang tumpul dan menekan, seolah-olah seseorang perlahan-lahan mengencangkan lingkaran di sekitar dadaku. Aku menyalahkan stres, kurang tidur, dan kopi. Pada hari Rabu di tempat kerja, aku tiba-tiba pingsan di bengkel. Aku sedang memeriksa keseimbangan roda, membungkuk, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Aku buru-buru memegang lift mobil dan berdiri di sana selama sekitar 10 detik. Baskara ada di sana, memegang bahuku. Panggil ambulans. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu, lepaskan. Baskara menatapku seolah aku gila. Kamu bodoh, Pram. Usiamu 48, bukan 28. Jantung bukan main-main. Biar aku buatkan janji dengan ahli jantung, aku punya teman. Aku melambaikan tangannya lagi. Aku harus menanggung keluarga, Bas. Aku tidak punya waktu untuk sakit. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Jika aku menelepon ambulans saat itu, segalanya mungkin akan berbeda. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak punya waktu. Aku harus menafkahi keluargaku. Hari Kamis, Gilang menelepon dan meminta bertemu. Dia punya urusan. Aku pergi ke sebuah kafe di Pokrovka. Gilang sedang duduk di meja dekat jendela, menyeruput koktail berwarna senja dengan sepatu kets baru. Aku secara otomatis menghitung. Sekitar 4 juta rupiah. Tentu saja, uangku. Dia mengangguk padaku tanpa berdiri. Aku duduk di seberangnya dan memesan kopi. Pah, aku perlu memulai bisnis, katanya langsung. Memutar-mutar sedotan koktailnya. Aku sedang membuat startup, aplikasi pengiriman. Sekarang semuanya tentang pengiriman. Sedang tren. Kita butuh 50 juta untuk pengembangannya. Aku meliriknya. Koktail seharga 100.000. Sepatu kets. Bukan tiket pesawat, tidak. Beberapa jam tangan trendy dengan dial besar, jenis yang kuberikan padanya untuk ulang tahunnya yang ke-20. Startup apa, Gilang? Tanyaku. Kamu keluar dari universitas. Sudah 6 bulan kamu tidak melakukan apa-apa. Tunjukkan rencana bisnis, perhitungan, siapa yang ada di tim, seperti apa pasarnya, kapan akan kembali modal. Tapi aku baru saja memulai. Gilang memutar matanya. Rencana bisnis, perhitungan. Pah, ini bukan bengkelmu. Aturannya berbeda di sini. Di startup, mereka melakukan dulu, baru menghitung. Gilang, dalam bisnis apapun, mereka menghitung dulu, baru melakukan. Kalau tidak, itu bukan bisnis, itu hanya membuang-buang uang. Dia menghabiskan koktailnya, meletakkan gelasnya, dan menatapku dengan ekspresi yang sudah kulihat ratusan kali. Campuran antara penghinaan dan ketidaksabaran. Seolah-olah aku adalah orang tua aneh yang tidak mengerti cara kerja dunia. Mama bilang, kamu bisa melakukannya, katanya dengan tenang. Itu saja. Tidak ada argumen, tidak ada rencana, tidak ada perhitungan. Mama bilang, kamu bisa melakukannya. 4 kata itu menjelaskan segalanya. Bagaimana keluarga ini bekerja, siapa yang membuat keputusan, dan apa peranku. Aku mentransfer 50 juta. Gilang mengambil ponselnya, memeriksa notifikasi, mengangguk, bahkan tidak mengucapkan terima kasih, hanya menyimpan ponselnya dan memesan koktail lagi.
Aku duduk di seberangnya dan bertanya-tanya kapan aku menjadi ATM, kapan anak-anakku meskipun mereka bukan anak kandungku, tapi aku membesarkan mereka sejak usia 10 tahun mulai melihatku sebagai sebuah fungsi, mesin yang mengeluarkan uang jika kau menekan tombol yang tepat. Aku menghabiskan kopiku, bangkit, dan keluar. Di luar gerimis, aku berjalan ke mobilku, berpikir bahwa aku pasti perlu ke dokter minggu depan. Tapi aku tidak punya minggu depan. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi selanjutnya. Begitu pula para dokter. Malam, tanggal 14 Maret. Aku lembur di bengkel. Satu pengiriman suku cadang telah tiba. Aku harus menerimanya, menghitungnya, dan menandatanganinya. Baskara sudah pergi 1 jam sebelumnya. 2 montir masih di bengkel. Lesha dan Ruslan. 2 pemuda, mereka sudah bekerja untukku selama 3 tahun. Aku berdiri di meja, menandatangani faktur ketika aku merasakan sebuah pukulan. Bukan rasa sakit, hanya pukulan. Rasanya seperti seseorang memukulku dengan keras di tengah dada. Pulpen jatuh dari tanganku. Aku buru-buru memegang meja. Tangan kiriku mati rasa dan mulutku terasa asam. Rasa logam, seperti baru saja menjilat baterai. Lesha yang pertama berbalik. Pak Pramudia, Pak Pramudia, ada apa? Aku ingin mengatakan sesuatu yang normal. Tapi aku tidak bisa. Udara terasa sesak. Lututku lemas dan aku tergelincir dari meja ke lantai. Hal terakhir yang kuingat adalah wajah Ruslan di atasku, pucat dan ketakutan. Dan suaranya, panggil ambulans sekarang. Aku sadar di dalam ambulans, hanya beberapa detik dalam kabut. Langit-langit putih, masker menutupi wajahku, tangan seseorang, bau alkohol dan plastik, dingin. Lalu kegelapan kembali. Hal berikutnya yang kuingat adalah unit perawatan intensif. Lampu terang, kabel, monitor, bunyi bip yang stabil dan monoton, seperti metronom. Mereka melepas jam tangan kakekku dari pergelangan tanganku dan memasukkannya ke dalam tas bersama barang-barangku. Jarum jam berhenti di 7:32. Aku tidak tahu saat itu. Mereka memberitahuku nanti. Dia menutup telepon, dokter melihat perawat melihat dokter, dan keduanya diam karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dokter yang bertugas, seorang pria muda berusia 30-an, dengan mata lelah, menelepon nomor yang mereka temukan di ponselku. Istriku, begitulah catatannya. Speakerphone di ruang dokter menyala agar perawat bisa membuat catatan. Ibu Retno, 68 tahun, dengan 40 pasien dalam perawatan intensif, berdiri di samping dengan buku catatan. Soraya menjawab pada dering kelima. Ada suara TV menyala, semacam acara bincang-bincang. Ya, suaranya terdengar jengkel, seolah-olah terganggu dari sesuatu yang penting. Dokter memperkenalkan dirinya, menyebutkan rumah sakit, departemen, dan menjelaskan situasinya. Serangan jantung masif, kondisi kritis, dan prognosis yang belum jelas. Anda perlu datang, membawa dokumen, dan berada di sana karena malam ini akan sulit. Soraya diam sejenak. Kemudian, dengan nada yang sama saat dia memberitahu manajer salon kecantikan bahwa waktu yang ditawarkan tidak cocok untuknya, dengar, kita tidak bisa membatalkan semuanya. Besok kami terbang ke Dubai. Paket tur kami sudah dibayar. Tiket pesawat, hotel, semuanya tidak bisa di-refund. Anda mengerti, dokter? Yang kemudian ku ketahui namanya Dmitri Sergeyevich, bertanya lagi, mengira dia salah dengar. Maaf, apakah Anda mengerti? Suami Anda sangat lemah. Situasinya serius. Dia bisa meninggal. Henning, 1 detik. 2, 3 detik. Kemudian Soraya dan Ibu Retno mengulangi kata demi kata, karena kau tidak akan pernah melupakan hal-hal seperti itu. Tapi itu berarti mereka akan menelepon kami akan kembali dalam 10 hari. Saya tidak bisa mengubah rencana saya karena setiap penyakit. Saya punya anak dan mereka juga punya rencana. Kami sudah berkemas. Sebuah bunyi klik, beberapa bunyi bip singkat. Dmitri Sergeyevich perlahan-lahan menutup telepon. Ibu Retno berdiri di sana dengan buku catatan dan melihat. Kemudian, dia datang ke tempat tidurku, memperbaiki infusku, melihat monitor, dan dengan pelan, hampir berbisik, berkata, "Kasihan kamu? Bertahanlah sayang, bertahanlah." Mereka terbang, dan aku ditinggalkan di antara monitor dan infus. Sendirian. 15 Maret, pagi.
Aku terbaring tak sadarkan diri di unit perawatan intensif, terhubung dengan mesin, dengan kateter di pembuluh darahku, dan masker oksigen di wajahku. Sementara itu, istriku, anak tiriku, dan anak tiri perempuanku sedang check-in untuk penerbangan Jakarta-Dubai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aku tidak tahu apa-apa saat itu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku dalam keadaan koma yang diinduksi secara medis, dan para dokter tidak yakin apakah aku akan sadar kembali. Soraya, seperti yang ku ketahui kemudian, mengambil selfie di gerbang. Gilang membeli whisky di toko bebas bea. Rania sedang merekam story dengan tagar hotel. Tak satu pun dari mereka, tak satu pun mampir ke rumah sakit, bahkan tidak menelepon. Baskara mengetahuinya secara kebetulan. Keesokan harinya, tanggal 16, Lesha, montir yang menelepon ambulans, datang bekerja di pagi hari. "Mas Baskara, apa Mas tahu Pak Pramudia di ICU?" tanyanya, berdiri di ambang pintu dengan buku dongeng di tangannya. "Kemarin dia dibawa ambulans langsung dari bengkel. Ruslan dan aku yang menelepon." Baskara kemudian mengatakan bahwa dia telah melihat fenomena pingsan. Dia meninggalkan segalanya. Dokumen, pertemuan dengan pemasok, kopi yang belum selesai diminumnya, dan bergegas ke rumah sakit. Kemudian, dia menceritakannya kembali kepadaku secara rinci, kata demi kata. Dan aku hafal cerita ini, seperti aku hafal doa atau kutukan. Dia berlari ke area resepsionis, terengah-engah. "Saya perlu bertemu Pramudia." "Bapak Pramudia, unit perawatan intensif," seru petugas itu. "Anda kerabatnya?" tanya wanita di balik kaca. Seorang teman dekat, lebih dari 20 tahun. "Di mana istrinya?" Dia sudah diberitahu. Perawat yang bertugas melirik dokter yang berdiri di pos perawat. Dokter melirik Ibu Retno. Ibu Retno menundukkan kepalanya dan mulai membolak-balik halaman di dalam filenya. Dia dengan hati-hati menghindari kontak mata. Baskara merasakan ada yang tidak beres, bukan serangan jantung. "Di mana istrinya?" Ulangnya, suaranya lebih pelan. Dmitri Sergeyevich menghela napas, melepas kacamatanya, menyekanya, dan memakainya kembali. "Kami sudah menelepon. Dia tidak bisa datang. Dia sedang pergi." "Pergi," ulang Baskara. "Pergi." Jelas. Ibu Retno mengangkat kepalanya dari filenya dan menatap lurus ke arah Baskara. Tatapannya lebih tajam dari kata-kata dokter. Baskara mengangguk penuh terima kasih. Dengan cepat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Soraya. Dia langsung mengangkatnya. Di latar belakang ada musik, tawa, suara percikan air, mungkin dari kolam renang atau pantai. "Soraya," kata Baskara, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Prengji, iku. Dia mengalami serangan jantung masif. Kamu harus segera terbang ke sini." Hening sejenak, suara percikan air mereda. Dia pasti sudah meninggalkan kolam renang. "Bas, jangan berlebihan." Pram selalu melebih-lebihkan. Setiap bulan dia sakit di suatu tempat. "Kami sudah di sini, kami tidak bisa terbang kembali. Tiket tidak dapat di-refund." "Baskara, aku sudah mengenalnya selama 20 tahun. Dia bukan orang yang diam. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa suaminya bisa mati, bahwa dia sudah diberitahu bahwa dia harus ada di sana, bahwa dia memutuskan untuk tidak melakukannya." Baskara perlahan-lahan menutup telepon dan berdiri di lobi rumah sakit selama semenit, mencengkeram ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Baskara diam, dan keheningan itu lebih besar dari jawaban apapun. Aku sadar pada tanggal 17 Maret, 3 hari setelah serangan jantung, membuka mataku dan melihat langit-langit putih, tabung, dan monitor. Aku menoleh. Baskara duduk di kursi di samping tempat tidur, mengenakan jaket kerjanya, janggutnya belum dicukur, memegang cangkir kopi kertas. Dia sepertinya tertidur. Dia mendengar aku bergerak, meringis, dan membuka matanya. "Pram," desahnya, mencondongkan tubuh ke depan. "Syukurlah, kau membuat kami semua hampir kena serangan jantung. Maaf atas kiasan itu." Aku mencoba tersenyum, bibirku kering, tenggorokanku seperti amplas. "Berapa lama?" tanyaku serak. 3 hari. Baskara memberiku segelas air dengan sedotan. "Minum pelan-pelan. Kamu sudah di sini selama 3 hari. Aku datang setiap hari. Ibu Retno, perawat itu, wanita yang luar biasa, merawatku seperti kerabat. Kami menjadi teman di sini." Aku menyesap air. Airnya hangat, hambar.
air rumah sakit yang khas, tapi itu adalah air terenak yang pernah ku minum. Lalu aku melihat ke meja samping tempat tidur, kosong. Tidak ada bunga, tidak ada catatan, tidak ada botol jus, tidak ada apa-apa, hanya cangkir Baskara dan beberapa koran kusut. Pandanganku tertuju pada Baskara, dan aku mengajukan pertanyaan yang mungkin sudah dia tunggu-tunggu dan juga takuti. Soraya akan datang. Baskara membuang muka, keluar jendela, lalu ke cangkir kopinya, lalu ke monitor, kemana saja kecuali padaku. Dia membuka mulutnya dan menutupnya lagi. Dia menelan ludah, Ibu Retno, yang baru saja masuk untuk memeriksa infus, melihat adegan ini, diam-diam meletakkan nampan di atas meja, dan pergi. Dengan hati-hati menutup pintu. Aku mendengar isak tangisnya di lorong. "Pram!" Baskara mulai dan terdiam. Dia mengusap wajahnya dengan telapak tangannya, lalu berkata pelan, menatap lantai. Tidak, dia tidak datang. Mereka meneleponnya, dan aku juga menelepon. Dia di Dubai, Pram. Dia terbang. Aku tidak butuh penjelasan. Meja samping tempat tidur yang kosong sudah mengatakan semuanya. 3 hari di ICU, 3 hari antara hidup dan mati. Dan tidak ada satupun panggilan, tidak ada kunjungan, tidak ada bunga dari wanita yang sudah tinggal bersamaku selama 10 tahun. Aku menutup mata, bukan karena lemah, tapi karena pencerahan. Ayahku mengeluarkan jam tangannya dari sakunya, dan aku mengerti. Dia tahu, dia selalu tahu. Keesokan harinya, tanggal 18, ayahku datang. Pak Haryo masuk ke kamar seperti biasa. Tegak, dengan sikap militernya, dengan wajah yang tidak bisa menunjukkan apa-apa, tapi aku melihatnya. Aku melihatnya karena rahangnya mengatup, karena bekas luka di dagunya memutih. Dia takut. Dia duduk di kursi yang sama tempat Baskara duduk kemarin, dan diam untuk waktu yang lama, aku juga diam. Terlalu menyakitkan untuk berbicara, bukan hanya secara fisik. Lalu ayahku mengeluarkan jam tangan polo kakekku dari saku jaketnya. Baskara memberikannya kepadanya, mengambilnya dari tas barang-barangku. Ayahku diam-diam mengambil tanganku dan memasang tali jam di pergelangan tanganku. Logam dingin, kaca tergores, jarum jam menunjuk ke 7, waktu mereka melepasnya di ruang gawat darurat. Ayahku mengatur ulang jarum jam, dan jam itu mulai berdetak. "Kakekmu selamat dari 2 serangan jantung dengan ini," kata Pak Haryo pelan. "Dan kamu juga akan selamat." Tapi dia tidak menyebut nama Soraya, dan selama 10 tahun pernikahan kami, selama bertahun-tahun itu, dia tidak pernah menyebut namanya. Kita akan mengetahuinya nanti. Aku menatap ayah. "Bapak tahu, Pak." Dia berhenti. "Aku sudah memberitahumu selama 10 tahun. Aku sudah melihatmu bekerja keras untuk orang-orang yang tidak pantas menerimamu. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu melihatnya sendiri. Dia benar. Dia benar sejak awal, dan butuh serangan jantung dan meja samping tempat tidur yang kosong di ruang gawat darurat bagiku untuk mengakuinya." "Aku mengerti, Pak," kataku. Dia mengangguk, meremas tanganku dengan ringan, tapi tidak memeluk. Dia tidak pernah memeluk siapapun. Dia dari generasi yang berbeda, tapi aku merasakan tangannya, hangat, kuat, dan hidup, dan itu sudah cukup. Pada tanggal 19, aku meminta Baskara untuk memeriksa rekening bankku. Tidak semuanya, hanya rekening pribadi utama yang bisa diakses oleh Soraya. Baskara membawa hasil cetakannya keesokan harinya, duduk di samping tempat tidurku, dan diam-diam meletakkan setumpuk kertas di pangkuanku. Aku membaca, baris demi baris, angka demi angka. 150 juta rupiah telah ditarik tunai dalam 3 bulan terakhir dengan surat kuasa yang sama, utang kartu kredit 12 transfer, Gilang 10 juta, 15 juta, orang lain 5 juta, Rania 8 juta. Belanja, Louis Vuitton, beberapa toko perhiasan di Senayan. Spa lain, restoran lain. Aku menggulir ke bawah dan merasakan jari-jariku mulai gemetar. "Untuk apa ini, Bas?" tanyaku tanpa mengangkat kepala. "Untuk membayar 10 tahun kerja keras, bangun setiap hari jam 6 pagi, membesarkan anak, membayar rumah, pakaian, dan Dubai." Baskara duduk diam, lalu meletakkan tangannya di bahuku. "Pram, sudah cukup? 150 juta, 250 juta. Dan foto-foto dari kapal pesiar diambil pada hari aku diresusitasi. Pada tanggal 20 Maret,
Aku meminta ayahku untuk membawakanku laptopnya. Aku online, aku dan Soraya punya akun bersama. Kami sudah lama mengatur sinkronisasi foto. Dia pasti sudah lupa tentang itu. Atau mungkin dia tidak peduli. Aku membuka folder dan melihat Dubai. Foto. Lusinan foto. Soraya di kapal pesiar, berbikini, kecoklatan, dan tersenyum lebar dengan segelas minuman. Gilang di klub malam, tepat di sampingnya. Sebotol sampahnya di atas meja, mungkin seharga gaji sebulan Lesha, montirku. Rania di butik, mencoba setelan putih mengkilap. Selfie di cermin. Keterangan di bawah foto. Itulah yang terburuk. Tinggal di bawah foto bersama di tepi kolam renang. Menjauh sejenak dari toksisitas dengan emoji kuku, selfie yang terawat baik di pantai. Kami pantas mendapatkan ini, sebuah foto makan malam di restoran. Aku melihat tanggalnya. 16 Maret, hari yang sama saat aku berada di antara hidup dan mati. Ketika Baskara berdiri di lobi rumah sakit tak bisa berkata-kata, ketika Ibu Retno mengganti infusku dan berkata pelan, "Bertahanlah, nak." Hari itu, istriku berbaring di kapal pesiar, beristirahat dari toksisitas. Toksisitas itu, tampaknya, adalah aku, pria yang selama 10 tahun telah memberinya makan, pakaian, sepatu, dan membayar setiap napasnya. Kita hidup, tulisnya di bawah foto, tanpa menyadari bahwa pada saat itu, aku sedang belajar untuk hidup kembali. Aku menutup laptop. Tanganku gemetar, bukan karena lemah, tapi karena keputusan. Sesuatu di dalam diriku bergeser seperti lempeng tektonik. Diam-diam, tanpa suara, tapi selamanya. Aku tidak marah. Kemarahan adalah saat kau masih berharap untuk didengar. Aku tidak berharap. Aku hanya mengerti. Aku mengerti dengan sangat jelas. Orang-orang ini bukan keluargaku. Mereka tidak pernah menjadi keluargaku. Keluarga tidak terbang ke Dubai saat kau sekarat. Keluarga tidak menulis, "Kami beristirahat dari toksisitas pada hari kau mengalami serangan jantung." Keluarga adalah Baskara yang bergegas ke rumah sakit. Ayahku yang memasang jam tangan kakekku di pergelangan tanganku. Ibu Retno, orang asing yang menangis di samping tempat tidurku. Dan Soraya, Gilang, Rania mereka ada di sampingku selama 10 tahun, tapi mereka tidak bersamaku satu hari pun. Aku menutup laptop. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, hatiku sakit bukan karena serangan jantung. Aku tidak membuat keputusan pada tanggal 21 Maret secara impulsif. Aku berbaring di kamar rumah sakit, berpikir selama 24 jam, melihat jam tangan, mendengarkan setiap detiknya. Kemudian, aku menelepon Baskara dan meminta nomor telepon pengacara keluarga yang baik. Baskara tidak bertanya mengapa. Dia hanya membacakan nomornya dan berkata, "Akhirnya, Pram, akhirnya." Larisa Petrovna Zviagintseva datang ke kamar rumah sakit keesokan harinya. Seorang wanita mungil, kurus, berusia sekitar 50-an, mengenakan setelan abu-abu, dengan map di bawah lengannya, dan pulpen yang berputar di tangannya seperti pisau bedah. Dia duduk di kursi, meletakkan map di pangkuannya, dan menatapku dengan tatapan menilai, tanpa emosi, seperti dokter yang melihat foto röntgen. "Ceritakan padaku," katanya. "Bukan halo, bukan bagaimana perasaanmu, tapi langsung ke intinya." Dan aku menceritakan semuanya. Tentang 10 tahun, tentang anak-anak yang tidak kuadopsi, tentang uang yang kuberikan tanpa menghitung, tentang surat kuasa, tentang kartu kredit, tentang Dubai, tentang panggilan dari ruang gawat darurat, tentang kata-katanya kepada dokter. Larisa mendengarkan dalam diam, membuat catatan di buku catatannya dengan tulisan kecil dan rapi. Dia tidak menyela sekalipun, dan ekspresinya tidak berubah. Ketika aku selesai, dia diam sejenak, melihat catatannya, lalu menutup buku catatannya, membuka mapnya, dan mulai berbicara. Dan aku langsung mengerti mengapa Baskara merekomendasikannya. "Bapak Pramudia, mari kita langsung ke intinya." Suaranya datar dan dingin, seperti baja tajam. "Apartemen Anda, apartemen 3 kamar di Menteng, terdaftar atas nama Anda pada tahun 2012, 3 tahun sebelum menikah. Itu tidak bisa dibagi dalam perceraian. Titik." Dia membalik halaman. "Bisnis. 4 bengkel mobil PT Gromto Isen. Yang pertama terdaftar atas nama Anda pada tahun 2005. Yang terakhir pada tahun 2018. Semuanya sebelum menikah.
Aset tidak dapat dibagi dalam perceraian. Titik. Halaman lain. 2 mobil. Keduanya terdaftar atas nama Anda. Harta gonogini. Secara kasar, hampir tidak ada. Istri Anda tidak pernah bekerja sehari pun selama 10 tahun pernikahan. Dan tidak pernah membeli apapun dengan uangnya sendiri, karena dia tidak punya uang sendiri. Anak-anak tidak diadopsi, mereka sudah dewasa. Tidak ada kewajiban tunjangan sama sekali. Dia menutup mapnya, menatapku, dan sedikit memiringkan kepalanya, seperti burung yang baru saja melihat sesuatu yang menarik. Sekarang bagian yang tidak menyenangkan. Surat kuasa. Kita akan mencabutnya hari ini. Notaris akan datang ke sini. Saya sudah mengaturnya. Sebuah kartu kredit yang dikeluarkan atas surat kuasa Anda tanpa sepengetahuan Anda dengan jumlah 250 juta. Ini adalah penipuan murni. Pasal 159, bagian 3. Dokumen akan dikirim ke polisi. Dia berhenti, dan pada saat itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Bukan harapan, tidak, tapi emosi yang lebih kuat. Dukungan. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun Bapak Pramudia, kata Larisa Petrovna, dan senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Yang harus khawatir adalah istri Anda. Kakekku pernah berkata, jam tangan bukan untuk menunjukkan waktu, tapi untuk mengingatnya. Waktu tidak tak terbatas. Malam itu, aku akhirnya mengerti. Di luar gelap, di kamar rumah sakit yang sunyi, hanya ada bunyi bip monitor yang stabil dan langkah kaki perawat yang jauh di lorong. Lampu malam redup, berwarna kuning, nyaris tidak menyentuh langit-langit. Aku berbaring telentang dan melihat jam tangan berputar di pergelangan tanganku. Jarum jam bergerak perlahan, percaya diri, seperti biasa. Jam tangan ini telah melewati waktu dengan kakekku, 2 serangan jantung, pekerjaannya di pabrik, perang ayahnya. Ia telah melewati waktu dengan ayahku, dengan militer, perceraianku dengan ibu, malam-malam panjang insinyur yang membungkuk di atas gambar. Sekarang, ia akan melewati waktu denganku, atau aku akan bertahan dengannya, seperti kakekku, seperti ayahku. Aku ingat bagaimana kakek memasangnya di tanganku. Aku berusia 20 tahun saat itu. Aku tertawa, tapi dia tidak. Waktu tidak tak terbatas, Pram, katanya saat itu. Jangan sia-siakan untuk orang yang tidak peduli. Selama 30 tahun, aku tidak mengerti kalimat ini. Sekarang aku mengerti. Aku berbaring dalam kegelapan dan tidak memikirkan Soraya, tidak memikirkan uang, tidak memikirkan pengkhianatan. Aku berpikir bahwa aku telah diberi kesempatan kedua. Monitor jantung berbunyi bip, yang berarti jantungku masih berdetak. Jarum jam bergerak, yang berarti masih ada waktu. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan 1 menit pun lagi untuk orang-orang yang tidak datang kepadaku saat aku sekarat. Ini bukan keputusan untuk balas dendam. Ini adalah keputusan untuk bertahan hidup. Aku harus melakukan dalam 3 hari apa yang telah kutunda selama 10 tahun, dan aku melakukannya. Pada tanggal 23 Maret, seorang notaris datang ke kamar. Aku mencabut surat kuasa. Semua wewenang Soraya dicabut. 1 tanda tangan, 30 detik, 10 tahun, 30 detik. Baskara pergi ke bank pada hari yang sama dan memblokir kartu kreditnya. Aku menelepon akuntan, Natalia Vasilyevna, seorang wanita yang dapat diandalkan dan tidak banyak bicara. Semua transfer ke kartu Soraya Viktorovna Kornieva, Gilang Korniev, dan Rania Kornieva dihentikan mulai hari ini tanpa penjelasan. Natalia Vasilyevna diam sejenak. Dimengerti, Bapak Pramudia, katanya tanpa bertanya lebih lanjut. Pada tanggal 24, aku mentransfer dana utama ke rekening baru yang tidak dapat diakses Soraya. Atas permintaanku, Baskara bersama 2 orang lainnya datang ke apartemen dan memindahkan barang-barangku. Malam itu, pada hari terakhir sebelum aku keluar dari rumah sakit, dia datang ke kamarku. Dia duduk di kursi dan mengusap lehernya. Kamu tahu apa yang aneh, katanya, menatap langit-langit. Hampir tidak ada barangmu di apartemen ini. Kami bertiga datang, mengira akan butuh 2 jam untuk memindahkan semuanya. Tapi selesai dalam 20 menit. 4 kamar, Pram, 4 kamar, dan semua yang ada di dalamnya adalah miliknya. Lemari pakaian, gaun, kosmetik, beberapa lilin aromaterapi, bantal dekoratif. Sekitar 30 buah.
Aku tidak bercanda. Dan milikmu? 1 gudang dengan peralatan, 1 tas pakaian, 1 laptop, 1 map, dan itu saja. Selama 10 tahun, hanya 1 gudang. Aku tahu, jawabku. Aku selalu tahu ini, aku hanya tidak mau memikirkannya. Dan aku juga melihat catatan di kulkas. Baskara menatapku dengan tulisan tangan Soraya. Pram, beli air, roti, susu, deterjen, dan kantong sampah. Tidak, tolong, tidak perlu. Hanya daftar, seperti daftar untuk pelayan. Aku diam, Baskara juga. Kemudian, dia mengeluarkan kamera kecil dari sakunya. Hitam, seukuran korek api, aku menaruhnya di lorong. Secara hukum, itu apartemenmu, hakmu. Menghadap pintu depan dan meja dapur, meja tempat aku meletakkan amplop. Di dalam amplop ada 4 dokumen. Pertama, transkrip panggilan dari unit perawatan intensif dengan tanda tangan Ibu Retno sebagai saksi. Kami tidak bisa membatalkan semuanya. Kami terbang ke Dubai besok. Paket tur kami sudah dibayar. Kata demi kata. Kedua, salinan gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Negeri Tverskoy. Ketiga, sertifikat pencabutan surat kuasa. Keempat, laporan kartu kredit. Setiap baris, setiap transaksi, setiap transfer, aku meletakkan amplop putih tanpa tanda tangan di atas meja dan berkendara ke apartemen sewaan di Rawamangun yang ditemukan Baskara sehari sebelumnya. 25 Maret. Mereka kembali. Aku tidak melihatnya secara langsung. Aku menonton rekaman kamera 2 hari kemudian, tapi aku tahu setiap detail, setiap bingkai, setiap ekspresi wajah. Mereka membuka pintu. Seorang wanita kecoklatan dengan koper dan tas belanja bebas bea masuk. Soraya di depan. Gilang dan Rania mengikuti. Tawa, bau parfum, dan tabir surya. Soraya meletakkan kopernya, melepas sepatunya, berjalan ke lorong dan berhenti. Hening, gantungan baju kosong. Jaketku hilang, rak kosong, sepatuku hilang. Soraya dengan cepat berjalan ke kamar tidur, lalu ke ruang kerja, lalu ke lemari pakaian, membuka satu persatu pintu 2, 3. Barang-barangku hilang tanpa jejak, hanya gaun, kosmetik, dan bantal sofanya yang tersisa. Mereka membuka pintu, dan senyum memudar dari wajah kecoklatan mereka. Soraya kembali ke dapur, melihat amplop itu, mengambilnya, dan membukanya. Aku melihatnya membaca melalui kamera dari jarak 3 meter. Tapi bahkan dari sana, aku bisa melihat wajahnya berubah. Halaman pertama. Transkrip panggilan. Bibirnya mengatup. Gugatan cerai kedua. Pipinya pucat, bahkan kulit kecoklatannya tidak bisa menyelamatkannya. Ketiga, pencabutan surat kuasa. Tangannya gemetar. Keempat, laporan bank. Amplop itu jatuh dari tangannya. Gilang mendekat. Ma, ada apa? Kenapa kamu pucat? Soraya mengangkat kepalanya. Kamera merekamnya, matanya kosong. Seperti seseorang yang baru bangun dan mendapati dirinya berdiri di tepi jurang. Dia mengajukan gugatan cerai, katanya dengan suara yang belum pernah kudengar darinya. Tenang, tanpa drama, tanpa kepura-puraan, hanya kebingungan. Rania berlari. Apa? Kenapa? Cerai. Ma, ini lelucon. Gilang mengambil amplop itu dan mulai membaca. Dia membaca sampai ke laporan bank dan menjadi sepucat Soraya. Dia melihat semuanya, tahu segalanya. Soraya tidak menjawab. Dia menekan nomorku. Dering telepon. Hening. Penelpon tidak dapat dihubungi. Sama sepertiku selamanya. Baskara menjawab seketika. Di mana suamiku? Teriak Soraya. Kamera menunjukkan Gilang berdiri di dekatnya, mendengarkan, sementara Rania duduk di lantai lorong di antara kopernya, bermain dengan ponselnya, memeriksa peta. Baskara menjawab dengan tenang, hampir malas. Kemudian, dia mengakui bahwa dia telah menunggu panggilan ini dan telah berlatih. Soraya, dia tahu segalanya. Tentang Dubai, tentang uang, tentang kartu kredit, tentang apa yang kau katakan kepada dokter malam itu, setiap kata. Cari pengacara yang lebih baik. Dan dia menutup telepon. Soraya menatap ponselnya seolah-olah baru saja meledak di tangannya. Gilang, jadi ini apartemennya. Kita keluar. Rania dari lantai dengan suara lemah. Ma, kartuku tidak berfungsi. 2 hari kemudian,
Aku menonton rekaman ini. Baskara membawa USB. Kami duduk di apartemen baruku, apartemen sewaan kecil di Rawamangun. 1 kamar tidur, 1 dapur, 1 balkon. Perabot, tempat tidur, meja, dan kursi. Di meja samping tempat tidur ada jam tangan dan pesawat terbang. Baskara melihat sekeliling apartemen tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai memutar video di laptop. Aku menonton dalam diam sampai selesai. Aku melihat Soraya masuk, tersenyum, kecoklatan, berhenti di lorong, berlari dari kamar ke kamar, membuka amplop, dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Ketika rekaman selesai, Baskara menutup laptopnya. "Kamu tidak menyesal?" tanyanya, menatapku. Aku tidak langsung menjawab, berpikir sejenak, lalu melirik jam tangan di pergelangan tanganku. Jarum jam berdetak. "Tidak," kataku. Saat aku sendirian di ICU, aku merasa kasihan padanya. Saat itu aku merasa kasihan padanya, tapi sekarang tidak. Baskara mengangguk, bangkit, pergi ke dapur, dan menuangkan teh ke dalam 2 cangkir satu-satunya yang kumiliki. "Kau tahu apa yang Ibu Retno katakan padaku saat aku pertama kali mengunjungimu?" Dia meletakkan cangkir di depanku. Dia bilang, "Bagus sekali setidaknya aku punya teman. Ada orang-orang tua kesepian yang terbaring di sini, dan mereka masih lebih sering dikunjungi." Kami minum teh dalam diam. Di luar, salju basah bulan Maret turun, dan rasanya menyenangkan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, semuanya benar-benar sunyi. Tanggal 26. Gilang mengetahui bahwa apartemennya di Tebet telah hilang. Kontrak sewa telah dihentikan. Aku masih membayar sewa bulanan. Kontrak atas namaku. Pemiliknya, temanku Vadim Petrovich, meneleponku untuk konfirmasi. "Pram, kamu yakin?" tanyanya. "Tentu, dia bukan orang yang mudah, tapi aku tetap yakin." "Vadim Petrovich, kita akan mengakhiri kontrak." "Terima kasih sudah bertahan," jawabku. "Bukan aku yang bertahan, tapi tetangga. Dia membawa seluruh kelompoknya ke sana setiap akhir pekan." "Baiklah, terserah padamu." Gilang meneleponku, tapi nomornya diblokir. Dia menelepon Baskara, tapi Baskara tidak mengangkatnya. Dia menelepon Soraya, dan kemudian, seperti yang mereka ceritakan padaku nanti, sesuatu yang menarik terjadi. Alih-alih menghibur putranya, Soraya marah padanya, berteriak di telepon bahwa dia pemalas, bahwa semuanya menjadi buruk karena dia, bahwa jika dia berperilaku normal, Pramudia tidak akan pergi. Gilang balas berteriak bahwa itu adalah kesalahannya, bahwa dia memanggil dokter dari ICU. Mereka bertengkar hebat selama 20 menit. Dan selama teriakan itu, tidak ada satu kata pun tentangku, hanya tentang uang, apartemen, dan Dubai. Rania hanya duduk meringkuk di sudut, terus-menerus merefresh aplikasi banknya. Kartu diblokir, transfer dihentikan, kehidupan Instagram juga terhenti. Pada tanggal 27, Soraya datang ke bengkel dengan taksi, karena mobil yang dia kendarai selama 3 tahun terdaftar atas namaku. Aku sudah menjualnya. Soraya turun dari taksi di gerbang, mengenakan mantel bulu yang tidak sesuai musim dan sepatu hak tinggi dengan ekspresi seorang wanita yang terbiasa melewati pintu manapun tanpa mengetuk. Dia mendekati gerbang. Penjaga keamanan, seorang pria baru bernama Seryoza, yang baru kupekerjakan sebulan yang lalu, melihat daftar. "Siapa nama Anda?" tanyanya dengan sopan, tanpa mengangkat kepala dari majalahnya. "Gromova, saya istri pemiliknya." Soraya mengatakan, ini dengan nada yang tidak menerima persetujuan. Seryoza menggeser jarinya ke bawah daftar sekali lagi dan mengangkat kepalanya. "Anda tidak ada dalam daftar. Saya tidak bisa membiarkan Anda masuk." "Maaf." Soraya menjadi pucat, lalu memerah, lalu pucat lagi. "Apa maksudmu tidak ada dalam daftar?" Suaranya melengking. "Apa kau tahu siapa aku?" "Aku istrinya." "Mereka bilang padaku dia adalah mantan istrinya," jawab Seryoza dengan tenang, seperti seseorang yang dibayar untuk tetap tenang. "Tidak boleh masuk. Jika Anda mau, saya bisa memanggilkan taksi untuk Anda." Soraya mulai berteriak. Tepat di tempat parkir di depan gerbang, di depan mobil yang lewat dan para montir yang merokok dari bengkel sebelah. Aku menyaksikan semuanya melalui kamera keamanan, duduk di kantor di lantai 2. Baskara berdiri di dekatnya, melihat dari balik bahuku. "Bagus, Seryoza," komentar Baskara,
Melihat penjaga keamanan berdiri tak bergerak, sementara Soraya melambaikan tangannya 1 meter darinya, dia tidak bergeming. Dia pantas mendapatkan bonus. Soraya berteriak selama 5 menit lagi, lalu mengeluarkan ponselnya, sepertinya untuk memanggil taksi dan duduk di trotoar. Aku melihatnya menutupi wajahnya dengan tangannya. Duduk di sana selama beberapa menit, lalu bangkit, merapikan mantelnya, dan pergi. Baskara menoleh padaku. "Kamu tidak menyesal?" "Tidak," jawabku. Aku merasa kasihan padanya saat aku sendirian di ICU. Baskara mengangguk dan tidak bertanya lagi. Aku keluar dari rumah sakit pada tanggal 28. Ibu Retno datang ke kamar untuk mengucapkan selamat tinggal, mengenakan jubah bersih dan membawa sekantong apel dan sebotol madu. "Ini untukmu, Nak," katanya, meletakkan tas di tempat tidur. "Sayang, dari peristirahatan musim panas, baik untuk jantung." "Ibu Retno, terima kasih." Aku bangkit untuk mengambil tas dan tiba-tiba tenggorokanku tercekat. "Terima kasih untuk semuanya, karena telah bersamaku." "Sudahlah." Dia melambaikan tangannya dan berbalik ke jendela, tapi aku melihatnya dengan cepat mengusap sesuatu di bawah matanya. "Itu pekerjaanku. Aku sudah terbiasa dengan orang selama 40 tahun. Yang terpenting adalah jaga dirimu. Minum obatmu, lari dan jauhi orang-orang yang tidak peduli padamu." "Ibu Retno," jawabku. "Aku tahu." Dia menoleh padaku dan tersenyum. "Baskaramu memberitahuku bahwa melakukan hal yang benar. Kau hanya hidup sekali, jangan sia-siakan untuk orang yang tidak berguna." Dia pergi. Aku berdiri di sana, memegang tas, menatap pintu. Orang asing, seorang perawat ICU, telah melakukan lebih banyak untukku dalam 2 minggu daripada yang dilakukan istriku dalam 10 tahun. Sulit untuk dilupakan. Tapi itu belum berakhir. Jauh dari selesai, karena Soraya bukan orang yang mudah menyerah. Melalui seorang teman, dia menemukan seorang pengacara bernama Gennady Borisovich, seorang pria tua dengan dahi berkeringat dan tas kulit murah. Pada tanggal 28 Maret, Soraya mengajukan gugatan balik. Gugatan tersebut menuntut pembagian harta bersama, kompensasi atas kontribusinya dalam kehidupan keluarga, 10 tahun pernikahan, pekerjaan rumah tangga, dan membesarkan anak. Dia menuntut setengah dari apartemen, bagian dari saham di perusahaan, dan tunjangan bulanan. Ketika aku menerima salinan gugatan itu, Larisa Petrovna meneleponku dan berkata, "Bapak Pramudia, ini tidak menyenangkan. Tapi kita akan melawannya sampai akhir. Biarkan mereka melihat semuanya." Tanggal 1 Juni, lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan dalam keadaan lain, aku akan menghargai ironi itu. Pengadilan Negeri Tverskoy. Ruang sidang nomor 4. Aku datang bersama Larisa Petrovna. Soraya datang bersama Gennady Borisovich, Ibu Retno sebagai saksi dari pihakku. Ruang sidang hampir kosong, tapi suasananya seperti sebelum badai. Soraya duduk di seberangku. Lingkaran hitam di bawah matanya sudah mulai memudar di kulit kecoklatannya. Matanya terpaku pada dinding di seberang, bukan padaku. Kami tidak berbicara. Kami belum bertukar kata pun sejak 25 Maret. Hakim, seorang wanita berusia 50-an dengan rambut pendek dan mata tajam, memulai persidangan. Gennady Borisovich berbicara lebih dulu. 10 tahun pernikahan, kontribusi pada keluarga, pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak, harta bersama. Dia berbicara dengan lancar tapi ragu-ragu, seperti seseorang yang tahu tangannya lemah tapi tetap mencoba berbohong. Kemudian Larisa berbicara, dan seluruh ruangan membeku. Larisa Petrovna berdiri, membuka mapnya, dan memulai dengan tenang, metodis, seperti seorang ahli bedah yang membuat sayatan pertama, dokumen nomor 1. Sertifikat kepemilikan apartemen, terdaftar atas nama Bapak Pramudia Gromov 3 tahun sebelum menikah. Dokumen nomor 2. Dokumen pendirian 4 bengkel mobil yang terdaftar atas nama Bapak Pramudia Gromov antara 5 hingga 15 tahun sebelum menikah. Dokumen nomor 3. Laporan medis tentang serangan jantung masif. Tanggal 14 Maret. Dan sekarang, kata Larisa Petrovna, suaranya menjadi lebih pelan, yang bahkan lebih menakutkan daripada jika dia berteriak.
Saya ingin menyajikan kepada pengadilan transkrip panggilan telepon yang terjadi pada malam 14 Maret antara dokter jaga ruang gawat darurat dan tergugat. Dia membaca kata demi kata, "Kita tidak bisa membatalkan semuanya. Kita terbang ke Dubai besok. Dan jadi, mereka akan menelepon kita. Kita akan kembali dalam 10 hari." Seluruh ruang sidang hening. Gennady Borisovich berhenti menulis. Soraya duduk tak bergerak. Larissa melanjutkan. Laporan bank, dokumen penarikan 150 juta melalui perwakilan, kartu kredit, utang 250 juta, dan foto-foto dari Dubai dengan tanggal. Ini foto ini. Larissa Petrovna menunjukkan hasil cetakannya. Diambil pada 16 Maret. Pada hari itu, penggugat terbaring di unit perawatan intensif dalam kondisi kritis. Keterangan di bawah foto berbunyi, "Kami masih hidup." Hakim mengangkat kepalanya dari tumpukan kertas dan menatap Soraya untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata, "Terdakwa, apakah benar bahwa suami Anda mengalami serangan jantung yang hebat? Para dokter memberitahu Anda bahwa dia bisa meninggal, namun Anda malah menghabiskan uangnya untuk liburan di Dubai." Soraya duduk tegak. Aku melihatnya menelan ludah, lalu dia berbicara. Dan pada saat itu, aku mendengar apa yang sudah kudengar 1000 kali. Itu adalah nada pembelaan dirinya. Suaranya naik setengah oktav, matanya berkaca-kaca, dagunya bergetar. Mereka bilang padaku tidak ada yang serius. Aku tidak sadar seburuk itu. Jika aku tahu, dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena Ibu Retno berdiri 68 tahun, 40 diantaranya di unit perawatan intensif. Dia berdiri di sana, tangannya di samping, tidak melihat hakim, tapi Soraya. "Saya perawat perawatan intensif," katanya pelan tapi jelas. "Saya ada di sana saat panggilan itu dibuat." Teleponnya di speaker. "Dokter memberitahu Anda kata demi kata. Situasinya sangat serius, dia bisa meninggal." Anda menjawab kata demi kata. "Kalau begitu, itu berarti mereka akan menelepon kami." Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Saya tidak perlu membaca transkripnya. Saya ingat setiap kata. Karena dalam 40 tahun praktik saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Ruang sidang hening. Keheningan itu seperti setelah tembakan, ketika semua orang belum mengerti apa yang terjadi. Gennady Borisovich meletakkan pulpennya, lalu menutup matanya. Soraya duduk tak bergerak. Kulit kecoklatan di wajahnya seperti topeng. Di bawahnya ada sesuatu yang kelabu, datar, dan tak bernyawa. Hakim membuat catatan, lalu catatan lagi. Sidang berlanjut selama 40 menit lagi, tapi pada dasarnya sudah selesai begitu Ibu Retno duduk. Aku duduk dan melihat Soraya. Dia tidak berbalik, tapi aku melihat buku-buku jarinya memutih di sandaran tangan. Aku melihat bahunya sedikit gemetar. Gennady Borisovich sedang menulis sesuatu di buku catatan, dengan cepat, dengan gugup mencoret apa yang telah ditulisnya. Dia mengerti, kasusnya sudah kalah. Sudah kalah, bahkan sebelum dimulai. Kalah pada malam. Soraya berkata, "Kalau begitu, itu berarti mereka akan menelpon kami." Keputusan pengadilan keluar seminggu kemudian. Perceraian disetujui. Properti tetap menjadi milik Izdits karena dibeli sebelum menikah. Klaim pembagian properti ditolak. Kartu kredit, dokumen telah diserahkan ke polisi di bawah pasal 159. Tunjangan anak, tidak ada dasar. Anak-anak tidak diadopsi, sudah dewasa. Soraya Viktorovna Korneva, atau Korneva Negromova lagi, meninggalkan ruang sidang dalam diam. Gennady Borisovich mengikuti di belakang, mengatakan sesuatu. Dia tidak mendengarkan. Aku melihat mereka pergi dan tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemenangan, tidak ada kepuasan, tidak ada kelegaan. Hanya kekosongan, ringan dan murni, seperti pagi setelah sakit yang lama. Soraya mencoba menekanku melalui teman-teman bersama. Dia menelepon Natasha, mantan istri kekasihku, dan Irina, tetangga yang kami jual rumahnya 3 tahun lalu, dan menceritakan kisahnya. Pramudia meninggalkan aku dan anak-anak, meninggalkanku tanpa apa-apa. Aku telah bekerja keras untuknya selama 10 tahun. Tapi faktanya, itu adalah hal yang keras kepala. Itu merembes seperti air. Natasha meneleponku kembali. "Pram, dia bilang kamu meninggalkannya tanpa apa-apa setelah 10 tahun bersama. Benarkah itu?" Suaranya hati-hati, seolah tidak mau memihak. "Natasha,
Aku kena serangan jantung, kataku. Serangan jantung masif, masuk ICU, 3 hari tak sadarkan diri. Para dokter menelepon Soraya. Dia bilang dia terbang ke Dubai dan tidak bisa membatalkan rencana perjalanannya. Mereka memberitahunya aku bisa mati. Dia menutup telepon dan terbang. Aku berjemur selama 10 hari sambil diinfus. Sendirian. Itulah seluruh ceritanya. Natasha diam selama semenit, aku mendengar napasnya di telepon. Ya Tuhan, akhirnya dia menghela napas. Ya Tuhan Pram, aku tidak akan meneleponnya lagi. Maaf aku bertanya padanya. Irina, cerita yang sama. Kata demi kata, syok, diam. Aku tidak meneleponnya lagi. Teman-teman bersama, satu persatu, mengetahui kebenarannya dan berpaling dari Soraya. Bukan karena aku meminta mereka. Aku tidak melakukannya. Hanya saja ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kita tidak bisa membatalkan semuanya. Besok kita terbang ke Dubai. Tidak mungkin dijelaskan. Gilang berdiri di pintu. Gilang yang sama, yang tidak mengucapkan terima kasih atas 50 juta, sekarang datang untuk memohon. 2 minggu setelah persidangan, dia muncul di bengkel. Telepon berdering. Serioza? Bapak Pramudia? Ada seorang pemuda datang, dia bilang, anakmu akan masuk. Aku berhenti dan melihat keluar jendela. Gilang berdiri di pintu masuk, tangan di saku, tanpa jaket, hanya mengenakan kaos, punggungnya bungkuk. Bukan Gilang yang sama, yang duduk di kafe sebulan yang lalu dengan koktail dan sepatu Keds seharga 4 juta. Berbeda. Biarkan dia masuk, kataku. Dia masuk ke kantor. Kantor yang sama yang tidak boleh dimasuki Soraya. Dia tidak terlihat sehat. Wajahnya tirus, lingkaran hitam di bawah matanya, dan kepercayaan dirinya yang biasa hilang. Sepatu Keds yang sama, hanya saja sekarang kotor dan bernoda. Dia duduk tanpa diminta, berhenti sejenak, lalu bermain dengan ponselnya. Lalu dia mulai berbicara, dan aku mendengar sesuatu dalam suaranya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bukan permintaan, tapi permohonan. Pah, ada apa? Kita kan keluarga. Oke, kita melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Mama keterlaluan, dia juga menyesal. Tapi terkadang orang melakukan kesalahan kan? Setidaknya bantu dengan apartemen, dan aku hidup di jalanan, Pah. Vadim Petrovich mengambil kuncinya. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku sudah tidur di sofa teman selama 3 minggu. Dia sudah menyinggungnya. Aku menatapnya. Seorang pemuda 22 tahun yang telah kubesarkan sejak usia 12 tahun, yang telah kuberikan makan, pakaian, antar jemput ke sekolah, bayar les, kuliah yang dia tinggalkan, apartemen tempat dia mencari jati dirinya, startup yang tidak pernah ada, yang tidak pernah, sekalipun dalam 10 tahun, mengucapkan terima kasih kepadaku dengan tulus, yang terbang ke Dubai saat aku sekarat, yang minum sampahnya di area VIP saat mereka melakukan resusitasi padaku. Lalu dia duduk di depanku dan berkata, kita keluarga. Aku tiba-tiba teringat 10 tahun yang lalu ketika dia baru berusia 12 tahun. Takut, diam. Dia berdiri di lorong apartemen baru kami dan bertanya, Om Pram, sekarang Om ayahku. Aku berlutut di depannya dan berkata, kalau kamu mau ya, apakah dia benar-benar menginginkannya, atau hanya aku yang merasa begitu? Gilang, kataku. Suara datar, tenang, tanpa kemarahan. Keluarganya dalam kondisi kritis dan kamu di Dubai, itu pilihanmu. Hiduplah dengannya. Ekspresinya berubah. Kebingungan, kebencian, kemarahan, 3 detik, 3 emosi, tidak ada sedikit pun penyesalan. Kamu selalu pelit, gertaknya. Bangkit dari kursi begitu tiba-tiba, sehingga kursi itu tergelincir ke belakang dan membentur dinding. Dan kemudian aku hampir tersenyum. Hampir, tidak, Gilang, kataku. Aku selalu murah hati kepada orang yang tidak pantas. Aku akan memperbaikinya. Dia bangkit dan membanting pintu. Aku mendengar langkahnya melewati Serioza dan gerbang dibanting. Aku melihat jam tanganku. Jarum jam berdetak secara teratur, seperti detak jantungku. Akhirnya, 2 bulan telah berlalu. Bulan Mei, Jakarta mulai menghijau. Udara berbau manis dari pohon angsana dan bensin. Koktail kota favoritku. Aku membuka bengkel kelimaku di barat daya, sebuah lingkungan yang sudah lama ingin kumasuki. Baskara membantuku dengan startup, menemukan tempat,
bernegosiasi dengan pemilik, dan mempekerjakan tim. Kami hadir di acara pembukaan. Baskara, aku, orang-orang dari bengkel lama, Leisha dan Ruslan, orang-orang yang sama yang menelepon ambulans untukku pada 14 Maret. Leisha mendekat lebih dulu, mengulurkan tangannya yang besar, kapalan, dan bernoda oli mesin. "Pak Pram, saya senang Bapak baik-baik saja," katanya, menjabat tanganku dengan erat. Saat itu Ruslan dan saya benar-benar takut. Bapak jatuh dan itu saja diam. Saya kira sudah berakhir. Ruslan memanggil ambulans, dan saya meletakkan jaket saya di bawah kepala Bapak. "Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi." "Kamu melakukan segalanya dengan benar, Leisha," jawabku. "Terima kasih. Benarkah?" "Ayolah, Bapak Pramutya." Dia tampak malu, melepaskan tangannya dan mengusap lehernya. "Bapak telah melakukan banyak hal untuk kami, memberi kami pekerjaan, mengajari kami segalanya. Sebelum ada Bapak, kami bahkan tidak bisa memperbaiki mesin dengan benar." Ruslan berdiri di sampingnya, mengangguk dalam diam. Dia biasanya cukup pendiam. Tapi aku menatap matanya dan berpikir, inilah yang nyata, bukan Dubai, bukan butik, bukan kapal pesiar. Pria yang meletakkan jaketnya di bawah kepalamu saat kau jatuh, itulah yang nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku lari pagi. Ahli jantung yang akhirnya Baskara seret aku temui, seorang pria Armenia tua bernama Ashot Vazgenovich, dengan kumis dan mata yang baik, menyusun program rehabilitasi. "Bapak Pramudya, Anda telah bekerja untuk kami selama 20 tahun, katanya, mengetukkan pulpennya di atas meja. "Tubuh Anda telah mengirimi Anda tagihan. Sekarang kita akan membayarnya. Lari setiap hari, mulai dengan 15 menit. Diet, tidak ada yang berlemak, asin, atau digoreng. Minum obat setiap hari tanpa terlewat. Dan yang terpenting, stres. Hilangkan sumber stres dari hidup Anda." "Sudah kulakukan," jawabku. "Bagus sekali." Ashot Vazgenovich tersenyum pada dirinya sendiri. "Kalau begitu, Anda akan hidup sampai 90 tahun. Anda punya jantung yang kuat. Aku hanya lelah membawa beban berlebih. Aku kehilangan 10 kilogram, berhenti makan sandwich terburu-buru, dan makanan cepat saji di sela-sela pesanan. Aku belajar memasak dengan benar untuk diriku sendiri. Rasanya aneh memasak hanya untuk satu orang. Selama 10 tahun, aku memasak untuk 4 orang, dan tidak ada yang berterima kasih. Sekarang, aku memasak untuk diriku sendiri dan berterima kasih pada diriku sendiri." Kedengarannya konyol, tapi itu hal yang benar untuk dilakukan. Suatu malam, Baskara mampir ke rumahku dan membawa bir. Bir tanpa alkohol. Dia tahu aku tidak boleh minum. Kami duduk di dapur menonton hoki. Ada kaktus di ambang jendela. "Baskara memberiku satu-satunya tanaman di apartemen sebagai hadiah pindah rumah," katanya. "Kau butuh sesuatu yang hidup, dan yang ini tidak akan marah jika kau lupa menyiramnya." Baskara memutar-mutar botol di tangannya dan menatapku lama, menilaiku. "Kau berbeda, Pram," katanya. "Benarkah kau orang yang berbeda? Kau terlihat 10 tahun lebih muda, bahumu lebih tegak, bahkan cara berjalanmu berbeda." Aku memikirkannya, melihat tanganku kasar, kapalan karena bekerja, dengan kapalan dari kunci pas. Tangan yang sama yang kumiliki 2 bulan lalu. Tapi ada sesuatu yang berubah, bukan di tangan, tapi pada pemiliknya. "Itu karena dulu aku hidup untuk orang lain," kataku. "Sekarang aku hidup untuk diriku sendiri." Perbedaannya sangat jelas. "Ya," Baskara menyeringai, menengadahkan kepalanya. "Sangat jelas. Kau bahkan mulai tertawa. Aku belum pernah melihatmu tertawa sebanyak dalam 20 tahun terakhir seperti bulan lalu. Kau tahu, Pram, aku akan memberitahumu sesuatu. Aku sudah ingin mengatakan ini padamu selama 10 tahun, tapi aku tidak bisa. Kau akan tersinggung. Jadi, kau bukan suami, kau sponsor, dan sekarang kau akhirnya Pramudya Gromov, orang yang sama di garasi Bekasi, yang bisa memperbaiki apa saja, dan akan tersenyum jika kau berterima kasih padanya." Kami berdua tertawa, mendentingkan bir tanpa alkohol, dan rasanya menyenangkan. Aku hanya mendengar sekilas tentang Soraya, bukan dengan sengaja, hanya informasi yang meresap. Dia pindah ke rumah ibunya di Depok, di sebuah apartemen 1 kamar tidur, apartemen yang sama dari mana aku pernah membawanya ke apartemen 3 kamar tidurku di pusat kota.
Dia mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah salon kecantikan. Salon yang sama di mana dia dulu menjadi pelanggan. Teman-teman memberitahuku bahwa dia kehilangan berat badan, terlihat kuyu, tidak lagi memakai riasan, menelepon kenalan lama dan menangis di telepon, dan tidak pernah sekalipun berkata, "Aku salah." Dia selalu meninggalkan aku, dia serakah, dia penuh kebencian. Tidak ada sedikit pun penyesalan, tidak ada kata maaf. Ini menegaskan semua yang sudah ku ketahui. Dia tidak menyesali apa yang telah dilakukannya. Dia menyesali apa yang telah hilang darinya. Gilang, sebuah ironi yang membuatmu ingin menangis dan tertawa, mendapatkan pekerjaan di sebuah tempat cuci mobil. Sebuah tempat cuci mobil di salah satu bengkel sainganku. Ruslan, yang berada di seberang jalan dari tempat parkir keduaku, memberitahuku tentang itu. Dia melihat Gilang melalui pagar, mengenakan overall dan memegang lap. Dia berusia 22 tahun, sehat, mantan mahasiswa Baumanka, pendiri startup yang gagal, mencuci mobil orang lain. Aku tidak merasa itu lucu. Aku merasa hampa seperti cuaca di luar. Itu hanya kebenaran. Rania menghapus Instagramnya dan bekerja sebagai penjual di sebuah toko pakaian di mall. Pakaian yang dulu dia beli dengan uangku sekarang dijual kepada orang lain. Dia juga tidak menelepon, tidak meminta maaf, tidak menulis sepatah kata pun selama 2 bulan. Keduanya tidak meminta maaf, dan aku sadar tidak akan ada permintaan maaf. Karena untuk meminta maaf, kau harus mengakui kesalahanmu. Dan mereka tidak menganggap diri mereka bersalah. Mereka menganggap diri mereka korban dari keserakahan, balas dendam, dan kebencianku. Mereka tidak pernah mengerti. Mungkin mereka tidak akan pernah mengerti. Itu pilihan mereka. Suatu hari, di akhir Mei, aku mengunjungi ayahku. Pak Haryo tinggal di pinggiran Jakarta, di sebuah rumah bata tua yang dibangun kakekku. Rumah yang sama tempat aku dibesarkan, dinding yang sama di mana kakekku biasa memperbaiki jam tangan di meja dapur, dan aku duduk di sebelahnya dan menonton. Ayah membuka pintu, seperti biasa tanpa senyum, tapi matanya hangat. Kami masuk ke dapur. Dia meletakkan teko enamel tua dengan keripik dimoncongnya di atas kompor dan mengeluarkan 2 cangkir bermotif biru milik ibu. Kami duduk di meja dalam diam. Teko mendidih dan berdesis. Ayah menuangkan teh dan gula untukku, 2 sendok untuk dirinya sendiri. Gerakan-gerakan ini familiar, tepat, diulangi ribuan kali, lebih dapat diandalkan daripada kata-kata apapun. Kami minum teh. Burung berkicau di luar jendela. Keheningan pedesaan, sesuatu yang sedang kupelajari untuk kurasakan lagi. Ayahku meletakkan cangkirnya dan menatapku dengan tatapan tajam sinar X seorang prajurit yang tidak bisa disembunyikan. "Bagaimana jantungmu?" tanyanya. Aku berhenti, mendengarkan detak yang stabil dan tenang di dadaku, dan meletakkan tanganku di dada. Seperti yang kulakukan setiap pagi, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur. Jantungnya berdetak, kataku. Berdetak secara teratur. Bagus. Ayahku mengangguk, berhenti sejenak, lalu menambahkan, tidak menatapku tapi keluar jendela, ke arah pohon apel. "Ibu akan senang kau meninggalkannya." Dulu di pesta pernikahan, ibu berkata padaku, "Fitya, wanita itu akan memakan anak kita." Aku bilang padanya saat itu, dia sudah dewasa, biarkan dia memutuskan sendiri. Ibuku menggelengkan kepalanya dan berkata, "Butuh waktu, tapi dia akan mengerti. Dia selalu lebih pintar dariku." Aku diam minum teh, memikirkan ibuku yang telah kutinggalkan 5 tahun yang lalu. Dia akan duduk di sini, di meja ini, dengan cangkir ini, dan akan mengatakan sesuatu yang sederhana dan benar, seperti biasa. Kami kembali diam. Keheningan ini berbeda. Bukan keheningan kosong rumah sakit ketika Baskara tidak bisa menjawab pertanyaanku tentang Soraya. Keheningan yang hangat, akrab, dan tulus. Aku melirik jam tangan di pergelangan tanganku. Jarum jam bergerak dengan lancar, percaya diri, tanpa tergesa-gesa. Kakekku pernah berkata, jam tangan bukan untuk mengetahui waktu, tapi untuk mengingatkan bahwa waktu tidak tak terbatas. Aku tidak mengerti kalimat itu selama 30 tahun. Kemudian, aku menyia-nyiakan 10 tahun lagi untuk orang-orang yang tidak menghargai waktuku. Lalu aku hampir mati, lalu aku selamat. Dan sekarang aku mengerti,
Waktu adalah satu-satunya yang kita miliki. Dan kita harus menghabiskannya dengan orang-orang yang juga memahami ini, untuk seorang ayah yang akan datang ke kamarmu dan diam-diam memasang jam tangan di pergelangan tanganmu. Untuk seorang teman yang akan bergegas ke rumah sakit tanpa menanyakan alamatmu, untuk seorang perawat yang akan menangis di samping tempat tidurmu, bahkan jika itu adalah pertama kalinya dia melihatmu dalam hidupnya. Dan Soraya. Soraya pernah berkata padaku di sebuah pesta pernikahan 10 tahun yang lalu, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Pram." Dan aku mempercayainya. Aku mempercayainya selama 10 tahun, lalu aku terbaring sendirian di unit perawatan intensif dengan monitor dan infus, dan aku sadar, dia tidak meninggalkanku pada malam dia terbang ke Dubai. Dia telah meninggalkanku jauh sebelumnya, mungkin sejak hari-hari pertama. Baru setelah aku mengalami serangan jantung, aku menyadarinya. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Kau tidak bisa mengubah kata-kata yang kau katakan kepada dokter pada malam suamimu meninggal. Kau tidak bisa mengubah foto di kapal pesiar dengan keterangan, "Kita hidup." Kau tidak bisa mengubah 10 hari berbaring di pantai sementara orang yang kau cintai belajar bernapas lagi. Kau tidak bisa mengubah meja samping tempat tidur yang kosong di ruang gawat darurat. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah karena mereka mengungkapkan kebenaran. Dan kebenaran, betapapun menyakitkannya, lebih baik daripada 10 tahun kebohongan manis. Aku menghabiskan tehku, ayahku mencuci cangkir, kami keluar ke halaman. Sinar matahari sore menyinari pohon apel tua yang ditanam kakekku. Ayahku berhenti, melihat pohon itu, lalu menatapku. "Pram," katanya, "ayah senang kau masih hidup." Aku menatapnya, ke pohon apel, lalu ke jam tangan di pergelangan tanganku. Jarum jam bergerak dengan lancar, seperti hatiku, seperti hidupku, akhirnya. Ya,